Yes, 103,7 Rex FM Garut Putra Rex FM. Terima gaji untuk Anda semua yang sudah hadir, yang sudah mampir di live TikToknya Ardi Wiguna Rex FM Garut, dan juga di live TikToknya Rex FM Garut, dan juga live TikToknya Pak Fajar atau Pak Nugraha ya. Oke, Putra Rex FM, seperti yang sudah dijanjikan tadi bahwa pada hari ini kita akan hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Kita mengulas tentang program Rehab 2.0 ya, program Rehab 2.0 ya. Hari ini 25 April 2025 bersama dengan BPJS Kesehatan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. BTRS FM, para narasumber yang gagah-gagah, ganteng-ganteng ini sudah hadir di ruang siar kita, siap memberikan pencerahan BTRS FM ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Bapak. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Fajar, kemudian juga Pak Nugraha. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan Pak Adi aja. Pak Adi ya. Pak Adi ya. Kalau ini Ajri ini. Ini kayaknya lagi tremor apa gimana nulisnya ya. Pak Adi, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Adi. Ditarik aja itunya Pak, boleh. Nah gitu Pak Adi. Aduh, Masya Allah Pak Adi. Ini tulisannya saya ganti nih, Pak Adi. Apa tadi ini pulpennya macet merenya. Aduh. Pak Adi siap, Pak Adi ini. Kayak kalau lihat dari tulisannya kayak ragu-ragu gitu loh. Tapi enggak Pak Adi ya. Kalau Pak Adi ini di divisi apa Pak? Ditarik aja mic-nya. Yang Paskes pelayanan. Pelayanan ya. Paskes pelayanan. Kurang dekat Pak. Ya gitu ya. Di Paskes pelayanan. Berarti Bapak yang bertugas di rumah sakit? Iya betul. Di rumah sakit mana nih Pak? Di saya pegang RSUD Dr. Slamet Garut. Nur Hayati. Guntur. Dr. Slamet? Iya. Oh, Dr. Slamet, Guntur, Nur Hayati. Iya. 3 rumah sakit itu. Sama Medina dan BPKPM. Sama Medina sama BPKPM. BPKPM di sini ya. Iya. Sekarang udah gedungnya bagus tuh. Iya, yang di pembangunan. Ini kalau saya lihat Pak Nugraha kayak wartawan BTRS FM. Gang Maik. Alhamdulillah ya. Pak Adi, terima kasih Pak Adi ya. Masya Allah bisa hadir di sini bersama dengan teman-teman rekan-rekan kita dari BPJS Kesehatan. Kebetulan kalau Pak Adi ini langsung BTRS FM yang bagian pelayanan yang touch langsung dengan masyarakat, ketemu dengan masyarakat langsung ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan apapun Pak Adi itu langsung ya. Iya, betul. Pak Adi, sebentar sebelum ke Pak Nugraha dan Pak Fajar, tarik lagi aja. Nah gitu. Pak Adi, sebelum di Garut di mana? Kebetulan di tempatnya di Garut. Di Garut. Di Garut ya? Iya. Dari kapan? Dari bulan. Pak Adi lebih dekat karena suara Pak Adi lembut banget jadi harus dekat ke mic. Dari bulan Juni. Oh Juni. Agustus 2024. Iya, oh iya, pantesan Agustus baru berarti ya, masih baru ya. Betul. Sebelumnya di mana? Sebelumnya ini pertama kali. Oh ini pertama kali. Oh pertama kali ditempatkan. Iya. Langsung di Garut. Masya Allah, tabarakallah. Berarti lolos tes CPNS tahun ini, tahun 2024. Ya lolos lah. Maksudnya lolos masuk ke BPJS maksudnya lah. Betul. Ya lolos masuk ke BPJS itu. Hari BPJS pemerintah lain, pemerintahnya. Ya, itu ada ASN-nya atau gimana? Ada P3K-nya? Beda lagi. Beda lagi ya? Beda lagi. Kalau untuk BPJS Kesehatan tuh lebih ke Badan Hukum Publik. Badan Hukum Publik. Ya, betul. Oke. Kayak BUMN, BUMD, ini mah Badan Hukum. Badan Hukum Publik. Badan Hukum Publik. Iya. Luar biasa. Selamat bergabung di BPJS Pak Adi. Siap-siap bertempur dengan masyarakat dan harus memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Siap. Pasti panglobana diprotes Pak Adi. Aman. Pak Adi aslinya orang mana Pak Adi? Orang Bandung. Bandung ya? Bahasa Sunda imah. Bobotoh Persib geus yakin lah. Masya Allah. Pak Fajar dari BPJS Kesehatan. Kalau Pak Fajar ini adalah staf penagihan dan keuangan. Betul, Pak. Ya, Pak Fajar ini adalah staf penagihan dan keuangan di BPJS Kesehatan Kabupaten Garut. Pak Fajar mulai aktif di BPJS Kesehatan Kabupaten Garut dari kapan, Pak? Dari pertanggal 1 Juli 2024. Mohon maaf, ditarik aja mic-nya. Dari pertanggal 1 Juli 2024, Pak. Tanggal 1 Juli 2024. Iya, Juli, Pak Adi Juni. Agustus. Ya. Juni, Juli, Agustus. Oh, berarti paling bontot ini ya. Pak Fajar ini dari bulan Juli ya, 2024 direkrut oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Garut. Garut juga. Tapi di sini ada tulisan Tasikmalaya, Pak Nugraha lahirna di Tasikmalaya, orang Tasik BTRS FM. Masya Allah, alhamdulillah. Oke.
Nah ini berarti Pak Adi nih pembohongan publik ini ininya Garut. Alamat lengkap. Petang di sini bukan tanggal lahir, bukan orang Garut nih. Kalau Pak Adi orang Bandung. Kalau Pak Fajar orang mana nih? Asli Garut, Pak. Wah benar asli ya. Kalau Pak Nugraha orang Tasik. Berarti ini Pak Adi orang Bandung. Alamatnya di Garut. Ayeuna karena kerjanya di Garut. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Fajar asli Garut. Asli Garut. Di mana Garut, Pak? Leuwi Goong, Pak. Leuwi Goong. Waduh orang Leuwi Goong lah. Alhamdulillah berkah ya. Alhamdulillah, Bekerja di Pak. Garut ya. Uang gajinya juga dikasihkan buat di Garut ya. Alhamdulillah. Ini Pak Nugraha ini bekerja di Garut tapi dibawa ke Tasik duitnya ya. Sarua jeung Pak Adi dibawa ke Bandung. Allahu Akbar. Istri udah berapa? Belum menikah. Masih lajang lah. Masih lajang. Pak Nugraha Apanya? istrinya berapa? Belum. Pak Adi? Belum ya? Alhamdulillah. Mitra SPM ya ini masih lajang semua, ganteng-ganteng Mitra SPM ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mitra SPM para narasumber yang luar biasa ini hadir di ruang siar kita untuk memberikan pencerahan terkait dengan program rehab yang digulirkan oleh BPJS Kesehatan ya. Terkhusus BPJS Kesehatan Kabupaten Garut. Jadi Anda boleh berinteraksi bersama kami di sini silahkan di 081299881037 ya. Jadi kalau berbicara tentang program rehab atau rehab ya, rencana pembayaran bertahap itu seperti apa bagaimana nanti akan dipaparkan langsung oleh para narasumber ya. Yang jelas Mitra SPM berbicara tentang program rencana pembayaran bertahap ini yang disingkat namanya itu adalah program rehab. Ini adalah program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran PBPU dan BP di mana peserta dapat membayar tunggakan iurannya secara bertahap atau mencicil ya. Jadi mekanisme pembayaran iuran dan juga tunggakan iuran peserta JKN segmen peserta BPBU dan juga PBPUT anu dibayar ku pamarentah dan BP itu mandiri mungkin ya ditetapkan melalui sistem pembayaran tertutup atau closed payment system. Ini lebih lanjut lagi mungkin bisa dijelaskan nih terkait dengan PBPU itu apa? Salah saya kayak jangan-jangan ini ya. PBPU itu apa Pak Fajar mungkin? Silakan. Izin Bapak, kalau untuk PBPU itu peserta bukan penerima upah atau yang mandiri atau yang bayar. Oh mandiri ya? Ya. Yang mandiri bayar sendiri? Ya, PBPU? PBPU betul Pak. Kalau yang dibayar pemerintah teh? Itu segmen PBI. Oh PBI, Ya, PBI maksud saya itu mah yang dibayar pemerintah mah PBI, Mitra SPM ya. Jadi kalau PBPU itu ternyata yang mandiri, program pembayaran mandiri. Kalau BP bukan pekerja. Bukan pekerja. Berarti Itu yang bisa dimaksud kayak PPU. PPU apa? PPU pekerja penerima upah. Oh, Maksudnya untuk BP itu ialah bukan pekerja atau yang penerima pensiunan. oh penerima pensiunan, bukan pekerja Iya. tapi punya penghasilan ya. Betul. Buruh juga termasuk mungkin ya. Untuk buruh itu kan sepertinya maksudnya ke PBPU. PBPU ya. Iya, betul. Oh jadi kalau BP ini lebih konsennya ke para pensiunan ya. Betul. Para pensiunan, Iya. Masya Allah. Seperti itu ya. Nah Mitra SPM, ada syarat dan ketentuan. Syarat bagi peserta agar dapat memanfaatkan program rehab itu ditetapkan. Ada beberapa syarat peserta segmen PBPU dan BP yang memiliki tunggakan iuran. Ini seperti apa dan bagaimana nih? Silakan bisa disampaikan ini. Peserta segmen PBPU dan BP yang memiliki tunggakan iuran ini seperti apa ini? Untuk syarat-syaratnya itu yang pertama, peserta PBPU itu memiliki tunggakan 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Siap. Betul. Nah, maksud itu 4 bulan sampai 24 bulan itu misalkan untuk tunggakannya itu misalkan dari 3 bulan dan 1 bulan berjalan itu bisa mengikuti yang namanya program rehab. Betul. Yang kedua itu pendaftarannya bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Sekarang itu lebih mudah. Baik lewat aplikasi Mobile JKN dan tidak perlu ke kantor. Seperti itu dan tidak perlu mengantri. Tidak perlu mengantri ya. Oke. Dan untuk maksimal dicicilnya itu untuk segmen PBPU dan BP itu yaitu 12 kali atau 12 bulan. Oke. Terus kalau tentang status kepesertaannya gimana nih? Baik, kalau untuk status kepesertaannya itu akan aktif jika untuk cicilannya itu sudah lunas semuanya. Oh. Betul. Dan untuk perbedaannya dengan rehab yang kemarin-kemarin itu, kalau yang sekarang itu cicilannya itu ditambah dengan bulan berjalan. Jadi di akhir periode cicilan untuk si bulan itu akan langsung lunas. Jadi tanpa ada yang namanya itu periode yang namanya itu si bulan berjalannya tidak akan menumpuk di akhir cicilan, periode cicilan seperti itu. Oke. Baik.
Mantap Peter Sevem, boleh saya tadi simpulkan bahwa peserta segmen PBPU dan BP ini yang memiliki tunggakan iuran itu tadi disampaikan oleh Pak Nugraha bahwa peserta segmen PBPU itu yang mendaftar secara mandiri itu masih memiliki tunggakan iuran dari segmen peserta PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri ya. Terus juga memiliki tunggakan iuran 4 bulan sampai dengan 24 bulan, melakukan registrasi pendaftaran ya, kemudian melakukan pembayaran tunggakan itu secara bertahap rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ya. Betul. Terus juga maksimal periode cicilan satu siklus adalah 12 bulan. Dan status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulanan ini berjalan dengan lunas dan dibayarkan ya. Betul. Terus untuk peserta segmen PBPU dan BP yang telah pindah segmen namun masih memiliki tunggakan iuran gimana nih? Baik, Silakan. izin Bapak. Silakan. Kalau untuk kasus ini seperti awalnya itu dia peserta mandiri, tetapi dia itu mempunyai tunggakan mungkin contoh 10 bulan gitu sebelum dia bekerja. Nah, ketika dia dialihkan ke pekerja, maka otomatis tagihan atau tunggakannya itu tidak akan menghilang, tetapi akan tetap segitu gitu. Jadi tetap 10 bulan, dan ketika peserta itu sudah tidak bekerja, maka si tunggakan yang kemarin itu bakal ada lagi gitu, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi rupanya muncul lagi. Oke. Ya, Mitra SPM melakukan pembayaran tunggakan iuran bertahap secara rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulan sesuai tagihan membayar tagihan bulan berjalan sampai seluruh tagihan lunas. Masya Allah. Tetap ya, maksimal periode cicilannya satu siklus 36 bulan ini ya rupanya di sini ya. Betul, memang itu ada perubahan dari yang rehab tahun kemarin. Untuk yang udah beralih segmen itu ada keringanan. Jadi bisa nyampe 3 tahun atau 36 bulan atau 36 kali dicicil. Seperti itu Mitra SPM ya. Betul. Oke, mantap. Terus juga ada tentang terkait dengan peserta segmen PBPU dan BP yang masih di segmen PBPU dan telah beralih ke segmen kepesertaan dapat mengikuti program rehab lebih dari 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun berjalan ya. Betul. Tadi disampaikan oleh Pak Fajar. Iya. Oke. Nah ini apakah program rencana pembayaran tunggakan iuran secara bertahap itu? Itu merupakan program yang selanjutnya itu merupakan program dari BPJS Kesehatannya. Siap. Untuk meringankan para peserta yang mempunyai tunggakan karena memang dilatar belakangi dengan ability to pay, karena rendahnya ability to pay dari para peserta dari PBPU sendiri, dan juga supaya untuk meningkatkan keaktifan kepesertaannya. Iya. Betul. Dan juga karena tingginya PBPU menunggak yang beralih segmen. Nah, itu merupakan salah satu dari latar belakangnya adanya program rehab ini. Oke. Terus siapa saja yang mengikuti program rencana pembayaran tunggakan iuran bertahap tersebut? Ya, ialah seluruh peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan 4 bulan sampai 24 bulan yang bisa mengikuti program ini. Oke, mantap sekali. Lalu bagaimana cara mengikuti program rencana pembayaran tunggakan iuran bertahap tersebut? Boleh. Pak Fajar, mangga silakan. Jadi bisa peserta yang memiliki tunggakan itu menginstal dulu aplikasi mobile JKN, atau bisa juga ke kantor cabang terdekat. Kalau misalnya menggunakan aplikasi mobile JKN, setelah login, nanti di dalam aplikasi tersebut ada fitur yang namanya rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi tinggal klik yang gitu ya? rehab itu, dan nanti akan dimunculkan simulasi pembayarannya gitu untuk tunggakannya. Misal dia menunggak 10 bulan, nanti di dalam itu ada simulasi dalam pembayarannya. Misal peserta tersebut ngambil cicilan yang 6 bulan gitu. Dalam 6 bulan itu bisa terlihat gitu simulasi pembayarannya berapa, per bulannya berapa, seperti itu Bapak. Oke, baik. Jadi barusan sudah disampaikan Pak Fajar bahwa peserta dapat mendaftarkan diri melalui mobile JKN dengan melakukan update dulu ya. Login ya, tapi harus diupdate dulu kan mobile JKN yang terbaru kan? Iya. Oke, update dulu. Takutnya ya. belum ke-update. Terus peserta juga bisa masuk ke cabang terdekat. Bisa menghubungi call center. Bisa juga Pak. 165 ya. Betul Pak. Mantap. Bagaimana peserta yang sudah mendaftar pada program auto debit? Apakah tagihan yang akan didebit sesuai dengan tahapan yang telah didaftarkan pada program rehab? Untuk program auto debit itu karena udah by system. Jadi ketika peserta sudah mendaftar program rehab tersebut dan tagihannya sesuai dengan yang didaftarkan di program rehab, untuk auto debitnya akan juga
terdebet sesuai dengan tagihan yang terdaftar di program rehab. Itu tiap bulannya. Akan terdebet dengan otomatis ya? Akan terdebet dengan otomatis. Siap. Mantap. Pendaftar program rehab yang telah beralih segmen apakah tetap bisa auto debit atau bagaimana? Tetap bisa. Tetap mantap. bisa untuk auto debit. Ada nominal nggak? Untuk nominalnya pasti akan sesuai dengan pemotongan. Tagihan. Dengan tagihan yang terdaftar siap. di program rehab Siap. tiap bulannya. Apakah status kepesertaan saya misalkannya langsung aktif setelah mendaftar atau membayar? Untuk segmen PBPU, jika cicilannya itu udah lunas di program rehab tersebut, itu akan langsung aktif. Langsung aktif. Nah, jika masih belum masih dalam proses dicicil, itu masih belum aktif seperti itu. Oh, mantap. Oke, jadi seperti itu ya. Iya, penjelasan betul. Ini gamblang nih, penjelasannya ini langsung dari orang BPJS Mitra SBM ya. Terus Pak Fajar atau Pak Nugraha atau mungkin Pak Adi juga ya, tentang apakah peserta PBPU BP yang telah alih segmen dengan status aktif dan memiliki tunggakan tetapi anggota keluarganya tidak memiliki tunggakan tetap dapat mengikuti program rehab? Gimana nih? Tetap bisa. Sekarang itu sistemnya udah diupdate. Oh. Kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya itu belum bisa dilakukan atau belum bisa mengikuti yang namanya program rehab tersebut. Ya untuk sekarang bisa mengikuti meskipun pesertanya udah aktif beralih segmen dan masih ada tunggakan dan ada anggota keluarga yang non aktif, itu tetap bisa mengikuti program rehab. Jadi hanya orang atau peserta yang punya tunggakannya yang mengikuti program rehab. Oh, begitu. Siap ya. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ini sudah ada dari live TikToknya RDW Gunarex FM ini. Ada Pak Yudi Wahyudi. Assalamualaikum. Untuk kegunaan BPJS apakah hanya berlaku di rumah sakit atau bisa online? Untuk kegunaan BPJS apakah hanya berlaku di rumah sakit atau bisa online? Ini. Untuk BPJS sendiri kan memang pada dasarnya kalau BPJS sendiri kan memang khusus untuk yang sakit ya. Jadi jika memang sakit bisa digunakan di fasilitas kesehatan. Awalnya dari tingkat pertama. Oh, di Paskes dulu. Paskes awal dulu ya, tingkat pertama ya. Nah, karena ini Pak Yudi Wahyudi ini saya pernah ngantar pasien ke Rumah Sakit Dr. Slamet. Terus pindah ke Rumah Sakit Guntur, tapi ditolak sama Rumah Sakit Guntur teh, kata admin Rumah Sakit Guntur teh karena BPJS-nya masih dipakai di Rumah Sakit Dr. Slamet. Nah, ini gimana? Masih dipakai tuh banyak arti ya Pak. Misalkan kalau dia tuh pernah rawat inap dan sama admisinya belum dipulangkan, ibaratnya di sistemnya belum dipulangkan, nah itu belum bisa dipakai seperti itu. Berarti itu urusannya harus kemana tuh? Itu harus dipulangkan dulu sama SIM RS-nya. SIM RS dari SIM RS rumah sakit yang sebelumnya. Oh, berarti kalau misalkan saya pernah ngantar pasien ke Rumah Sakit Dr. Slamet terus pindah ke Rumah Sakit Guntur. Oh ya, berarti Dr. Slametnya dulu harus SIM RS-nya harus dipindahin dulu ya. Dipulangkan ke Rumah Sakit Guntur baru bisa gitu kan ya. Betul. Digunakan kembali. Jadi kadang-kala orang itu nggak paham dengan alur seperti itu Mitra SBM ya. Jadi akhirnya tuh cenah ieu mempersulit. Dah, gitu bahasa masyarakat membahasan ieu cenah mempersulit, padahal mah sebetulnya mah karena keterbatasan pengetahuan kita. Makanya dengan ada dialog interaktif seperti ini masyarakat langsung bisa mengetahui oh ternyata itu masalahnya. Nah, ini kalau misalkan dari operator BPJS itu sendiri dengan operator SIM RS yang ada di masing-masing rumah sakit itu ada kerjasama nggak sih? Kalau kita tuh kan ibaratnya kan ada komunikasi ya, misalkan kalau ada peserta-peserta yang tidak bisa daftar, tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan, kan sekarang tuh udah online nih, udah online, jadi mengakses fasilitas kesehatan maupun FKTP ataupun puskesmas maupun rumah sakit sudah menggunakan mobile JKN. Dan itu diaksesnya menggunakan online semuanya. Oke. Gitu. Jadi memang ada komunikasi sama RS, apalagi saya kan di rumah sakit ya, sering komunikasi sama rumah sakit terkait pelayanan. Oke. Jadi ini kalau masyarakat menemukan hal-hal yang sebenarnya bukan masalah mereka rewel atau mereka rudet atau mereka apa ya, tapi lebih karena keterbatasan pengetahuan gitu kan, keterbatasan pengetahuan mesti seperti apa dan bagaimana, kemana mereka bisa mendapatkan informasi yang aktual, yang valid agar keluhannya sebenarnya sih mudah gitu kan, kayak macam barusan Pak Adi menyampaikan bahwa sebetulnya itu harus dicabut dulu tuh, harus dipulangkan dulu dari rumah sakit awalnya sebelum berpindah langsung gitu kan, kayak begitu kan.
Simpel kan? Berarti tinggal kontak dengan yang operator SIM RS yang ada di rumah sakit sebelumnya, begitu kan ya? Ini bagaimana cara masyarakat bisa biar lebih efektif gitu loh? Jadi sebenarnya setiap rumah sakit itu ada yang namanya PIN Pusat Informasi dan Pelayanan. Di situ ada PIPP di mana pusat pengaduan ada di sana. Bahkan setiap hari juga saya ada di sana. Jadi semua informasi tentang pelayanan itu ada di sana. Jadi bisa diakses ke sana. Nah itu Mitra CPM ya, ulah can ge acan, can nguruskeun, can naon Gus. Cenah dipersulit, cenah abong jelema teu boga abi mah. Beda cenah jeung bala leunghar anu bari jeung ceuk cenah eta teh. Ya Allah ya Rob, ya bari jeung ceuk cenah eta teh. Matak tong ulah percaya teuing kana departemen percenahan ya. Jadi segala sesuatu harus ditempuh ya. Kalau misalkan mengalami kendala ini apa nih kendalanya? Oh begini. Kenapa ya bisa begini? Oke. Langsung tanya kira-kira kepada petugas. Ulah nanyakeun ka tukang parkir atuh ya, atau misalkan ka Pasatpam. Nah moal ngartieun paling ge naroskeun ge, Pak punten ari petugas BPJS nu aya di rumah sakit ieu nu nanya palih mananya linggihna calikna gitu ya. Ari naroskeun ieu abi nguruskeun ieu muhun Pak kita cek si tukang parkir muhun pada seueur nu keur itu teh sok dipersulit cenah eta teh deuh nya. Jadi weh ka mana harapnya ya. Ini Pak Adi ini sering banyak menemui keluhan-keluhan dari masyarakat, ini saya yakin ya. Luar biasa ini Pak Adi, walaupun beliau baru bertugas di bulan Agustus. Aduh, senang selebaki ya kumaha ya. Selamat untuk Anda ya. Berarti sih kan orang paling sabar ini kayaknya. Paling sabar ya. Karena apa ya? Karena dari apa namanya? Dari intonasinya juga aduh lembut banget gitu sampai ke kuping. Allahu Akbar. Baik, lanjut lagi ya. Apakah ini nih, oh iya benar. Apakah peserta bisa mengubah jumlah cicilan atau jangka waktu pembayaran setelah mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN? Pak Fajar atau Pak Nugra? Bisa Pak. Jadi ketika misal ada Pak Adi gitu mempunyai tunggakan terus mendaftarkan rehab dan sudah terakumulasikan tagihannya untuk bulan ke depan seterusnya. Terus ketika Pak Adi tuh ingin merubah angka nominal untuk yang 3 bulan ke depannya, bisa diklik langsung aja pelunasan di aplikasi tersebut dan didaftarkan kembali. Nanti akan update lagi atau terhitung yang terbaru gitu angka tagihannya seperti itu. Siap mantap. Tuh Pak Yudi mah, oh siap nuhun. Tapi abi mah dah teu kitu Pak Jardi. Abi mah tetap berjuang milarian solusi. Tah ieu masyarakat anu hebring manu kieu gitu kan ya. Masyarakat yang hebring mah begini nih. Jadi mencari solusi gimana nih? Ya, tapi kade Pak ulah harus ke tukang parkir entenya. Langsung urusanna jeung BPJS yang rumah sakit. Pasti nyarinya orang BPJS begitu ya. Kang biasanya kalau mau dipindahkan suka dikasih surat rujukan dari RSU tertentu biar mudah administrasinya. Betul seperti itu kan? Betul. Tuh, gitu biasanya lah mau dipindahkan teh suka ada surat rujukan dari RSU. Aduh, ini Pak Nugraha jadi wartawan gitu kan. Siap. Coba sekarang saya ke Pak Nugraha. Ada Pak Panji ya, Pak Panji. Pak Irfan Panji. Iya, Pak Irfan Panji ayahnya. Titip salam. Siap, iya. Saya ketemu sama beliau main skateboard, berlatih skateboard sama anaknya. Di mana, Pak? Masya Allah di sana di sekolah. Sekolah. Saya lagi ngasuh Incu lagi ngasuh Incu sama istri saya tuh berdua, berempat ya sama Incu. Tiba-tiba teh ada yang main skateboard gitu, anak kecil lucu gitu ya, kecek sama ibunya di samping itu. Anu udah aja ngobrol tuh, lihat Dede itu udah bisa gitu kan kayak begitu. Tiba-tiba ada yang nyamperin, Pak Hajardi siap. Pak Panji orangnya kan tinggi banget ya. Udah mah tinggi pakai sepatu skateboard, beuki we jangkung. Kieu saya ninggal itu. Tapi orangnya itu humble banget beliau. Orang itu benar-benar humble banget, luar biasa ya. Itu sama anaknya, ini ayo tuh Pak cenah, ieu latihan skateboard. Mantap lah Pak Panji ya. Sehat Pak Panji ya. Oke. Bu Dewi sehat ya? Ibu pimpinan ya. Masya Allah, ini pasti lagi mantau ya Bu Hajah. Iya. Sehat-sehat Bu Hajah ya. Saya kalau ada apa-apa keluhan dari masyarakat langsung sama beliau, langsung sama Ibu. Bu, gini. Langsung dijawab. Kak, ini gini. Coba yang anu mana? Kemarin juga ada yang ini. Ada pas siapa itu ya? Kemarin itu yang bermasalah ya, trouble. Saya langsung kontak Kepala BPJS Kabupaten Garut, Ibu Dewi Fitriani. Beliau langsung coba minta itu buktos pembayaran sama namanya dan nomor yang dihubungi. Siap, langsung diberikan. Alhamdulillah langsung terselesaikan.
Langsung di sini, Pak Haji Ardi, nuhun pisan, biang lala pagi, sareng BPJS, hatur nuhun. Abi nguruskeun hampir 3 bulan Pak, cenah lieur. Itu karena keterbatasan kepengetahuan. Makanya dengan adanya sosialisasi seperti ini, dengan adanya informasi yang disampaikan seperti ini sangat membantu sekali seluruh lapisan masyarakat. Ya, amin. Salam semangga kepada para narasumber. Kang Haji Ardi, terima kasih pencerahannya ya. 1869, siap, mantap. 1869, hatur nuhun, siap. Oke, saya cek ini yang ke WhatsApp, barangkali ada yang sudah mengirimkan WhatsApp di 081299881037. Nah ini nih, Kang Haji, assalamualaikum nih, mumpung ada yang bersangkutannya nih. Selamat siang bapak-bapak dari BPJS. Beberapa hari yang lalu ada RSIH kan Kang Haji. Bagaimana, sudah ada jawaban tentang kemitraan BPJS bersama dengan RSIH? Sekian hatur nuhun. Salam sehat, warga sehat, dokter senang. Wassalam. Pak Adi. Pak Adi, kumaha Pak Adi? Untuk terkait kerjasama ada lembut pisan Pak. Ada bidang terkait Pak. Jadi saya mah hanya pengaduan saja. Tapi memang itu di bidang saya. Cuman untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan kepada bidang terkait. Ya. Ini mah pertanyaannya harus sama bos. Ini sama Ibu Dewi ya, sama Ibu Dewi juga sama pihak pusat. Aduh, Masya Allah ya, luar biasa. Ini kemarin saya ngobrol sama Pak Direktur RSIH. Jadi beliau memang sudah mengajukan dari bulan Agustus. Padahal semua fasilitasi itu semua sudah oke banget. Bahkan melebihi standar kualitas yang ditetapkan oleh BPJS itu sendiri. Kan ada standarnya. Kalau misalnya ada rumah sakit yang bergabung bersama BPJS kan ada standarnya. Harus begini, harus punya ini, dan sebagainya kan. Ini RSIH itu udah melebihi semua standar kapasitas itu. Kemarin ngobrol sama Pak Direktur. Dan saya sendiri pun melihat dan membuktikan memang pelayanan di RSIH itu luar biasa ya. High class lah ya. Luar biasa. Apalagi ketika misalkan nanti BPJS bergabung dengan RSIH, wah itu pasti sigana mahnya masyarakat bakal ke RSIH rumah sakit lain jadi sepi. Abi mah sampai kebilang seperti itu loh. Ini kayaknya begini. Oh hantu oge cenapa hantu oge. Aduh ya Allah ya Rabbi. Begitu ya untuk 3100 debongan atau kepancing. Jadi we abi teh nyarios kitu tah ya. Baik, lanjut ini dari siang Bapak-bapak fasilitas kesehatan, pelayanan dan staf penagihan keuangan Kabupaten Garut. Ini curiga orang BPJS nanya ya. Saya ingin tanyakan nih, ketika peserta ada tunggakan dengan nominalnya 1.600.000 ya, sudah melakukan rehab. Ketika di tengah jalan peserta sakit, apakah peserta yang bersangkutan harus bayar lunas atau bagaimana? Baik, jika ada peserta yang ada tunggakan dan di tengah-tengah itu pesertanya itu amit-amitnya sakitnya seperti itu memang harus dibayar lunas terlebih dahulu. Nanti misalkan udah setengah jalan nih, berarti mungkin tinggal sisa sekitar 800 ribuan lagi ya. Nah itu tinggal bisa klik pelunasan, nanti itu akan langsung muncul total seluruh tagihannya. Betul, lakukan pembayaran dan tinggal menunggu beberapa waktu aja, itu bisa langsung aktif dan bisa digunakan. Oke, tunggu. Lakukan pembayaran, misalkan pembayaran nanti banyak gitunya, tunggakan nanti banyak. Terus masuk program rehab bisa? Bisa. Bisa. Apakah setelah selesai program rehab baru aktif kembali? Atau bisa serta-merta? Begitu saya masuk program rehab karena keterbatasan finansial saya nih, harus dicicil sekian bulan misalkan. Betul. Ya, agreement, cek tanda tangan. Betul. Nah setelah tanda tangan itu, ada benar tanda tangan? Agreement dulu kan? Digital. Kalau di aplikasi membacakan digital. Ya jelas, yang jelas mah tanda tangan lah. Ibaratnya persetujuan ya. Betul. Ada persetujuan antara kedua belah pihak. Oke, kata BPJS rehab ACC. Terus si pengaju rehab juga ACC gitu kan ya. Itu langsung otomatis naik. Otomatis bisa digunakan? Belum. Oh belum. Harus nunggu dulu lunas. Betul. Atuh. Lunas mah berarti kudu nungguan heula sabaraha bulan merenya. Wah. Harus nunggu lunas dulu. 1.600.000 sudah melakukan rehab. Ketika di tengah jalan peserta sakit, apakah peserta harus bayar lunas? Itu bagaimana? Betul, iya, memang harus bayar lunas terlebih dahulu. Berarti kalau misalnya ternyata peserta sakit, walaupun sudah melakukan rehab, kemudian sakit, masuk rumah sakit dan perlu adanya BPJS, ya, berarti wayahna kedah dibayar lunas heula. Betul. Sok sanaos dina program rehab itu sabaraha bulan deui gitu nya. Betul. Ya, begitu ya? Ya. Itu ya rumusnya itu ternyata ya untuk pemilik nomor 1678 belakangnya nih. 1678 entah bapak-bapak, entah ibu-ibu, entah kakak-kakak atau adik-adik ya. Jadi seperti itu ya. Nun Kang udah dibaca sami-sami 1678. Terima kasih. Dengan Ibu Ardi. Oh. Ibu Ardi. Saya kan Ardi, Bu. Ardi Ibu saha.
Allahu Akbar. Hatur nuhun Ibu Ardi ya. Terima kasih, selamat siang. Dari Jakarta. Waduh, dari Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ini namanya Bu Ardi. Rupanya mungkin suaminya itu Pak Ardi ya. Sama saya juga namanya Pak Ardi. Aduh ya, Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun Ibu Ardi. Terima kasih dari Jakarta. Ini pasti nonton di live TikTok nih. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih 1678. Ya, pemilik nomor 1678 belakangnya nih. Nah ini dari Alia Jibril yang ada di Cipecang. Izin bertanya, tiap saya daftar melalui mobile JKN selalu memerlukan pulsa, Pak, ketika registrasi teh. Tanda tanya. Oke. Apakah aplikasi mobile JKN ada banyak? Ada banyak naon itu, ada banyak pulsa. Mohon penjelasannya. Matakan kalau saya sedang sakit langsung diasongkeun tah KTP Om Ardi. Dan sekarang banyak kepesertaan BPJS itu pakai kartu BPJS ya. Cukup KTP kan? KTP aja udah cukup. Kalau misalkan sudah terregistrasi menjadi peserta BPJS itu sudah oke gitu kan, KTP-nya seperti itu. Tiap saya daftar melalui mobile JKN selalu memerlukan pulsa, Pak, ketika registrasi. Nah, apakah benar seperti itu? Izin ya. Menjawab sebenarnya diizinkan Pak. Langsung aja nggak usah izin. Memerlukan pulsa itu kalau misalnya peserta tuh sudah meregistrasi terlebih dahulu. Jadi dia tuh udah pernah registrasi untuk verifikasi nomor saja. Untuk verifikasi nomor. Pulsa cukup 5.000 saja. Pulsa cukup 5.000 saja. Dia nggak pakai cuma 2.000 sebenarnya. Iya, yang kepakai cuma 2.000 ya. Soalnya kan nggak ada isi pulsa yang 2.000 ya. Ya, nggak ada. Jadi 5.000. Minimal 5.000. Nah, bisa ngebodoran ya namanya. Alhamdulillah. Jadi memang seperti itu. Untuk ke fasilitas kesehatan pun sekarang menggunakan KTP saja karena sudah menggunakan layanan Prima. Di mana layanan Prima itu tidak menitik beratkan pasien harus bawa fotokopi ataupun apa, kan ribet ya. Ribet. Jadi untuk NIK saja ataupun KTP saja udah bisa ke fasilitas kesehatan. Kalau misalkan lupa nih KTP nggak dibawa, ya. Tapi misalkan nomor atau misalkan KTP teh di HP gitu, teh mungkin nanya. Sebenarnya bisa saja. Bisa ya. Bisa saja asalkan NIK-nya valid. Oke. Siap seperti itu ya. Walaupun kayak macam istri saya kan hafal NIK ya. Nomor induk KTP itu apa istri saya mah? Pas gitu panjang apa? Ternyata ada rumusnya. Ini mah tangga ini tanggal kelahiran, ini tanggal nomornya sebenarnya mah ini nomornya ya. Oh gitu ya rumusna teh. Saya ngapakeun sabar kali teh apalah apa. Butuh proses. Butuh proses pisan ya Allah ya Rob. Pak Adi, nanti kalau misalkan ketemu klien ya, jangan tegang-tegang Pak Adi, nanti kliennya malah jadi riweuh. Gitu kan malah jadi aduh ningali Pak Adi oge ini tegang jadi aduh. Gitu. Ya, harus ceria lah pokoknya. Masya Allah. Pak Panji ya, Pak Adi. Nah, ini harus kayak Pak Panji, cana naon geus seuri gitu tah. Alhamdulillah nih. Punten ya Ibu Dewi ya. Iya, para staf dari Ibu Dewi nih. Saya saya bikin dialog interaktifnya seperti ini supaya cair, Bu. Bukannya apa-apa karena pendengar kalau misalkan dibikin serius-serius seperti itu, aduh, kalalabur dah ya. Alhamdulillah. Baik, lanjut nih. Bagaimana bila peserta telah memilih menu pelunasan namun lupa untuk membayar atau melunasi tagihan? Apakah peserta bisa mendaftar kembali untuk mengikuti program rehab? Apabila bisa, kapan peserta tersebut bisa mendaftar kembali? Baik, untuk itu bisa dilakukan daftar kembali. Daftar ulang ya? Betul, daftar ulang paling cepat ya 1 jam. 1 jam? Betul. Masya Allah, mantap. Tereh atau berarti? Iya. Tereh lah anggap gitu. Daripada ngantri lila sok jauh. Langsung ya. Masya Allah. Jadi paling cepat 1 jam. 1 jam, paling cepat 1 jam. Setelah 1 jam itu baru bisa daftar kembali. Paling cepat 1 jam ternyata ya. Sugan saya pikir paling lambat 1 jam. Ini paling cepat 1 jam berarti leuwih ti saja mah nungguan. Allahu Akbar ya. Tapi itu adalah by proses ya. Jadi kalau misalkan kita sudah memilih menu pelunasan namun lupa untuk membayar atau melunasi tagihan, jadi peserta bisa mendaftar kembali, tapi harus ada register ulang. Betul. Ya. Itu paling cepat itu 1 jam. Dan apabila bisa, kapan peserta tersebut mendaftar kembali? Yaitu bisa ya. Bisa. Mendaftar kembali itu bisa berartinya. Ya, bisa. Pada bulan berikutnya. Betul. Pada bulan berikutnya. Jadi mendaftar kembali pada bulan berikutnya untuk program rehab itu tanya. Iya, program rehab. Allah, tabarakallah. Apakah ketika tunggakan dan iuran bulan berjalan saya sudah lunas, saya tetap dikenakan denda pelayanan jika mengakses layanan rawat inap di rumah sakit dalam
waktu 45 hari sejak pelunasan. Ini bagaimana? Betul. Karena menunggak ya tetap itu akan terkena masa periode denda selama 45 hari tersebut. Dan kalau untuk yang sekarang itu untuk denda itu hanya dikenakan dalam masa periode 45 hari itu hanya 1 kali. Betul. Dengan batas maksimal itu 20 juta. Betul ya, Bapak Adi? 20 juta. 30 juta kalau 30 untuk sekarang. juta. Betul, ya. Oh, oke. Batas maksimal untuk pembayaran dendanya itu maksimal 30 juta. Siap. Oke. Jadi untuk batas maksimal pembayaran itu 30 juta ya. Iya. Masya Allah. Jadi Mitra FM, tunggakan iuran bulanan berjalan jika sudah lunas tetap dikenakan denda pelayanan jika mengakses layanan rawat inap di rumah sakit dalam kurun waktu 45 hari ya. Itu batas maksimalnya sampai 30 juta. Betul. Ya. Oke. Nah, hatur nuhun, terima kasih jawabannya. Semoga yang sakit sing sara rehat sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Alia Jibril, terima kasih di Cipeucang. Terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp di 081299881037 ya. Kemudian juga ini nih sebentar ini dari Ismaya di Cibunar. Selamat siang Kang Ardi dan para narasumber dari BPJS Kesehatan. Ismaya mau bertanya, ini teh lagu Bon Jovi. Ismaya. Ya. Apabila seorang peserta JKN punya tunggakan, lalu ia mengikuti program Rehab 2.0, tetapi maaf nih, apabila dalam beberapa waktu kemudian ia meninggal, apakah boleh jika cicilan tunggakan dibayar oleh orang yang lain yang masih ada hubungan keluarga? Atau bagaimana? Itu saja mungkin. Semoga para narasumber selalu sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani tugas masing-masing. Hatur nuhun pisan. Baik, kalau ada yang meninggal dan masih mengikuti program rehab, itu bisa dibantu atau dibayarkan sama keluarganya. Betul. Jadi sesuai dengan yang ada dengan nilai yang didaftarkan di program rehab tersebut sesuai dengan tiap bulannya. Oh, seperti itu. Bisa ya. Dan juga itu harus segera dilaporkan juga untuk yang telah meninggal tersebut supaya nantinya itu tidak muncul untuk bulan berjalannya. Gitu. Betul. Jadi kalau misalkan belum dilaporkan nanti akan muncul bulan berjalannya. Pak Adi, Pak Nugraha, di BPJS ada pemutihan nggak? Untuk pemutihan mungkin seperti ini. Kalau tunggakannya ada peserta yang menunggak itu misalkan 5 tahun, tetap terhitungnya cuma 24 bulan dan 1 bulan berjalan aja. Gitu. 5 tahun tetap terhitungnya 24 bulan dan 1 bulan berjalan di tahun yang sekarang. Oh, Masya Allah. Berarti itu pemutihan terus ya? Betul. Kalau misalkan sudah denda sudah kita nggak ngebayar 5 tahun, anu dibayar mah anger we 24 bulan ya. Betul. 24 bulan itu berarti 2 tahun udah maksimal ya. Tapi jangan sampai Anda ini ya, jangan sampai Anda mentang-mentang cenah kewe geus welang geus 10 tahun cenah bayar sama anger 2 tahun. Ulah gitu ya. Gini, nih dengerin Mitra FM, kuping kan imam masihan terang tong di beja kabaturnya omat ya. Lamun mayar BPJS kudu kontinu, ulah pas giliran gering kakarak mayar. Tahnya eta teh kunci ya. Da untuk kita juga yang merasakan manfaatnya kita omat pisan. Deuk dibejakeun ka batur sok we kita. Teu naon lah pokona mah. Intina mah kitu we. Nya Pak Adi nya banyak yang kayak begitu ya? Tuh. Langsung leuleus ngajawabna oge. Banyak. Emang seperti itu dah masyarakat kita mah. Aduh ya Allah ya Robi ya. Mudah-mudahan semuanya nih ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mitra FM diberikan kemudahan untuk para petugas dari BPJS Kesehatan juga dimudahkan ya, rezekinya juga melimpah ya. Kita doakan untuk para teman-teman atau rekan-rekan dari BPJS Kesehatan karena dalam bekerja di pusat pelayanan teh lumayan beban moral, beban mental, wah luar biasa ya. Begitu ya. Pak Nugraha mulai aktif di BPJS dari kapan? Tahun 2020. Oh, paingan ilmu loba pisan. Ternyata beliau sudah dari 2020 Mitra FM ya. Masya Allah. Kalau Pak Fajar itu bulan Mei ya, bulan Mei benar? Bulan Juli ya. Bulan Juli, kemudian Pak Adi mah bulan Agustus. Ternyata beliau ini 2020. Paingan atau semua pertanyaan teh kajawab kabeh. Alhamdulillah. Biasa ya. Istri udah berapa? Istri.
Tapi belum masih lajang Mr. Sebem ya. Masih lajang ya alhamdulillah. Kabogoh seberiji. Kade ulah hiji lah. Cekapan. Kakuping cekapan ya. Kedengar. Apa cenah kamu ditanya itu sama Pak Haji Ardi, penyiar radio Rex eta. Kabogoh seberapa hiji, enak aja. Soleh ya teh. Soleh lah panugraha mah insyaallah ya 2020 masih tetap stay. Berarti sama Pak itu ya, Pak Panji ya. Pak Panji mah udah lama. Senior banget ya Pak Panji ya. Betah beliau di Garut ya. Ya Allah. Zaman Pak siapa? Pak Rahmanto ya. Zaman Pak Rahmanto itu Pak Rahmanto yang wes keren itu Pak Rahmanto itu tiap seminggu satu bulan seminggu sekali kemudian sebulan 2 kali. Sebulan 3 kali, sebulan 2 kali terus aja sampai beliau pindah ke Indramayu. Sekarang udah pindah lagi apa? Sekarang ke Depok. Oh, dari Indramayu pindah lagi ke Depok. Betul. Berarti Bu Dewi betah juga di sini nih, ya. Iya. Biasanya Pak tutur-tutur biasanya Pak Rahmanto pindah ke mana nanti pindah lagi nih. Ya Allah Bu Dewi nih alhamdulillah ya Bu Dewi, mantap sehat-sehat Bu Dewi. Bu Dewi nih aduh rada hese diajak ka ditu Bu Dewi teh aduh. Naon Kang? Nyariskeun nabi dipengker. Untuk ibu kakuping kuno sanes oge. Masya Allah tabarakallah. Saya mau ke Pak Pajar ya. Boleh. Izin ya. Boleh. Pak Pajar atuh. Eta tentang pembayaran denda pelayanan dapat dibayar bertahap seperti tunggakan iuran atau gimana? Kalau untuk denda pelayanan itu tidak bisa dicicil Bapak, jadi harus langsung full segitu gitu tagihannya. Oh, jadi anu tadi teh nya nu 1.600.000 ya. Wayahna kalau misalkan itu mah harus dibayar we lunas gitu kan. Kalau misalkan pas dalam perjalanan perjalanan masa rehab itu ternyata saya sakit, kita mau menggunakan BPJS, wayahna kena dibayarnya. Harus dibayar. Kayak macam misalkan nih, ini saya punya 1.600.000 nih tunggakan, bayar kan tiap bulan nih. Berarti tiap bulan anggaplah misalkan tiap bulan teh 2 juta gitu kan. Terus sisanya teh ternyata menuju ke lunas itu di dalam program rehab tinggal 4 juta deui gitu kan. Kemudian saya sakit dan saya butuh berarti 4 juta teh harus dibayar weh. Iya, Pak. Kalau mau menggunakan itu BPJS lagi. Iya. Oh, iya. Keur mah teu boga duit kudu bayar ieu kumaha tuh nya. Itu enggak ada ini lagi Pak, enggak ada dispen atau apa gitu loh. Kebetulan tidak ada. Memang Pak. aturannya hanya seperti itu saja untuk meringankan kepada para peserta yang menunggak gitu. Siap. Kalau ada ieu mah bulan Juli sugana aya nu ti 2020 teh dispen mah bener asli. Tetap sami. Ya. Karena memang aturan seperti itu ya. Betul. Terikat ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Mitra Sebem tidak ada dispen ya. Jadi untuk Anda yang mengalami hal seperti demikian, memang aturannya harus seperti itu. Jadi wayahna kudu dibayar heula weh nya nu 1.600.000 misalkan tinggal denda nanti tinggal 400.000 deui nya. Masyaallah ya bayar weh 400.000 baru kita bisa menggunakan BPJS yang semestinya sebagaimana mestinya ya. Dari Bapak Eko di Tarogong. Assalamualaikum. Pak, bagaimana kalau BPJS bisa dipakai di luar kota? Kalau kita sakit di luar kota gitu loh Pak. Terima kasih. Abi orang Garut. Misalkan saya teh lagi di Cilacap. Dipakai we di Cilacap. Tiasan teh tah. Mangga. Pak Adi. Izin menjawab. Siap. Untuk BPJS untuk sekarang portabilitas Pak. Maksudnya? Portabilitas itu bisa digunakan di mana saja. Oh, bisa Pak ya. Komo lamun misalkan kitanya disiplinnya disiplinnya. Jadi setiap bulan kontinuitas bayar BPJS-nya begitu ya? Iya tuh. Oh itu bisa Pak, ternyata bisa Pak. Pak Eko di Tarogong, aman ya. Bapak di Cilacap oge, aman bisa menggunakan BPJS. Kumaha carana? Da paskesna kan di Garut, masa namanya orang kudu ka Garut heula. Iya kan, misalkan paskesnya di Garut, tapi kita tuh sedang bekerja di Cilacap misalkan. Bisa mengakses fasilitas kesehatan yang ada di Cilacap. Tinggal menunjukkan KTP saja. Betul. Datang ke paskes pertama atau langsung? Tetap pertama. Berarti datang heula ke puskesmas. Iya, ke puskesmas yang ada di Cilacap. Betul. Di tempat terdekat. Iya. Saya datang ke situ, Bu, ini saya anggota BPJS, ini KTP saya. Saya sekarang mau berobat, tapi saya mau ke rumah sakit Iya. Gitu kan ya. Saya minta rujukan dari paskes pertama nih. Betul. Kalau dia gawat darurat mah enggak langsung ke IGD. Kalau ternyata dalam kondisi gawat gitu kan ya, misalkan naudzubillah min dzalik. Misalkan kita teh ada kecelakaan nih di jalan nih. Ceret gitu kan, otomatis harus masuk UGD ya. Betul. Dibawa langsung ke rumah sakit. Nah, itu mah udah langsung bisa ya. Bisa, itu jelas. Nah, itu jelas. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk Pak Eko di Tarogong, tetap sehat, Pak. Ya, tetap sehat, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau idiom anak saya itu begini bayar BPJS itu. Enggak bayar aja mah Pak, kata bayar aja.
memang kita nggak menggunakan, tapi kita telah membantu orang lain gitu kan ya. Kita juga membantu orang lihat kan ya untuk sedekah aja. Tapi da awal akhir da manusia teh mau cager salilana pasti aya geringna. Makanya lamun misalkan sakit, ayo, betul kerasa Pak Fajar, betul kerasa ketika istri saya sakit tuh ya, atau saya sendiri sakit. Pas begitu ke rumah sakitnya yang ngeblank deh. Kalau ada program BPJS pemerintah ini. Termasuk anak saya kemarin yang di Jakarta sakit. Dia memang kepesertaan BPJS dari kantornya gitu kan ya. Anaknya sakit nih, anaknya sakit sampai harus ngeluarin biaya cukup gede tuh. Cukup gede sampai berapa ya? 40 juta apa 30 juta ya di rumah sakit di sana ya. Ternyata menggunakan BPJS gak bayar sedikit. Bisa tercover ya. Iya tercover. Nggak bayar sedikit pun, alhamdulillah tuh. Jadi alhamdulillah mah katanya. Makanya tuh anak yang pertama tuh bilang mah, pokoknya mah BPJS itu sangat membantu banget. Makanya saya suka keder. Ini mah saya sendiri ya. Orang tua saya dulu pakai BPJS juga, adik saya juga dirawat di rumah sakit pakai BPJS, istri saya dirawat di rumah sakit pakai BPJS, anak saya sepupu gitunya. Tapi masih banyak orang yang begitu yang terkendala. Apalagi di program Biang Lala Pagi kan. Biang Lala Pagi kan tempat aspirasi masyarakat, tempat curhat rakyat kepada pejabat. Mereka tuh cenah nguruskan BPJS, dipersulit, bahasanya itu begitu. Ini, kudu itu, masa cenah jelema nu gering tah. Itu tuh kebijakan itu agak sedikit kurang familiar, kurang bagus itu. Waktu harus fingerprint. Orang yang sakitnya harus fingerprint. Kabayang jami anu keur gering, lain ukur galingging panas tiris, gering parna, komorbid misalkannya. Anu geus sepuh jabang geus sepuh kudu ngantri untuk fingerprint ti subuh, ti jam 4 subuh. Itu sangat banyak sekali yang protes itu, sangat tidak manusiawi katanya tuh. Harus fingerprint dari jam 4 subuh. Barijeng begitu udah fingerprint teh, nami antrian beliaunya ini yang sakitnya ini paling pas begitu dipanggil teh ternyata jam 9 siang. Coba anu gering dina blangkar model gitu kudu. Nah itu tuh pada saat itu banyak sekali yang protes. Tapi mungkin kebijakan itu sudah nggak ada ya? Untuk tetap Pak, untuk fingerprint dan. Tapi ada kemudahan. Sekarang tuh pakai scan wajah lebih cepat. Jadi kumaha? Sebenarnya Pak, dengan adanya mobile JKN tuh tidak harus ambil antrian subuh-subuh. Ini ya. Betul Pak, dengan mobile JKN tuh sebenarnya mengkikis masyarakat yang ingin ambil antrian tuh subuh-subuh, datang subuh-subuh. Tuh. Jadi sebenarnya mobile JKN tuh mempermudah masyarakat. Saya seringkali menemukan masyarakat yang kesusahan gitu, kayak kenapa sih sekarang harus online, tapi dia nggak sadar kalau dia tuh memang ke situ subuh gitu kan. Mempersulit dirinya sendiri. Betul. Padahal sebetulnya bisa pakai mobile JKN. Betul. Di rumah ya. Betul, ngambil antrian misalkan sebelum Hamin 1 minggu sebelum ke rumah sakit dia udah punya antrian. Mantap. Terus ketika dia ke poli itu datang sesuai dengan jam poli saja. Nggak usah nunggu lama-lama sebenarnya. Gitu. Sesuai dengan jam poli saja. Datang ke poli, check-in aplikasi mobile JKN 30 sebelum poli berjalan. Masya Allah. Jadi sebenarnya dipermudah sebenarnya untuk pelayanan di rumah sakit sudah dipermudah. Nah ini nih kita perlunya terus sosialisasi ini dari BPJS ya, Pak Nugraha. Titip sangem Kabu Dewi. Ini perlu sekali masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan aktual terkait masih banyak masyarakat yang merasakan pelayanan nanti merasa dipersulit. Apalagi yang sakit katanya kudu fingerprint dan lain sebagainya. Ternyata itu ada kemudahan. Mereka tidak tahu, mereka split terkait dengan mobile JKN. Dah pasti di rumahnya teh ayalah nu make Androidnya. Mau ukur HP jadul gitu kan ya. Pastilah. Lamun misalkan di rumah teh aya HP Android mungkin bisa ke tetanggana meureun. Tiasa teu? Misalkan kita tetangga saya punya HP Android, saya nggak punya nih. Kumaha carana? Mereka misalkan nggak ada aplikasi mobile JKN, wayahna kudu pang downloadkeun heula. Berarti kepesertaannya siapa itu? Ya tinggal dimasukin nik peserta tersebut. Berarti tinggal dimasukin nik peserta. Misalkan saya masukin nik peserta saya. Nanti setelah saya dapat nomor antrian dan setelah saya scan wajah mah, udah keluarin lagi aja. Iya. Dikeluarin lagi, jangan lupa ngeluarin ya. Iya, dan misalkan itu HP orang lain nih, di screenshot aja, di print atau kayak gimana, tinggal kasihin ini kode bookingnya ke rumah sakit dan dibawa KTP jangan lupa. Kalaupun memang itu rujukan, bawa rujukannya. Kalau surat kontrol, bawa surat kontrolnya. Kayak gitu. Simple dan sangat mudah sekali. Allahu Akbar. Nambah Pak, Kang Haji, ieu aya nu mengharewos ka abdi ieu.
Kumaha saurna upami anu gaduh BPJS PBI bade ngalih kana layanan kesehatan anu sanes. Musak anu kawitna naon teh musak anu kawitna teh naon teh maksudna? Ka klinik medina hoyong ngalih ka puskesmas bah sapertos kumaha prosedurna. Misal anu kawitna di klinik medina hoyong ngalih ka puskesmas misalkan. Paskesna atau rumah sakit utamanya? Paskes ya. Oke, gimana? Kalau untuk perpindahan paskes meskipun itu pesertanya PBI bisa ya? Bisa beralih. Sekarang bisa lewat aplikasi Mobile JKN juga. Oh, bisa. Kalau aplikasi misalkan Mobile JKN ya. Ada di sana ada menu perubahan data. Nanti untuk ada satu lagi itu menu yang namanya perpindahan paskes, ada paskes di sana itu. Itu bisa pilih nanti untuk satu keluarga atau hanya pesertanya saja atau hanya satu orang saja yang mau dipindahkan paskes. Bisa ya di situ. Bisa. Ya? Dan juga bisa lewat Pandawa ke nomor 08118 165 165. Betul, untuk perpindahan paskes. Seperti itu. Oke. Jadi di sini teh new rehab, cicilan, penambahan peserta, info peserta, pendaftaran, info layanan, perubahan data peserta. Betul. Di perubahan data peserta. Di perubahan data peserta ya. Iya. Oh, ya. Ini ada nama istri saya ini. Ini nama istri saya di sini. Iya. Di situ ada paskes, ada tinggal diklik si paskesnya. Oke. Mana itu. Nah, pegawai swasta, nik segmen peserta, email, surat, fasilitas kesehatan DTP tingkat 1 Tarogong. Nah, ini itu diklik nanti pilih provinsi, pilih kota atau kabupaten, pilih fasilitas kesehatan. Betul. Oh. Terus di paling atas ada checklist, ada perubahan satu keluarga. Kalau di checklist itu semuanya akan berubah. Pindah. Betul. Kalau hanya salah satunya tidak perlu di checklist. Oke. Mudah bos, geningan. Kela. Padi anu tadi Padi. Anu misalkan tentang fingerprint itu. Jadi di aplikasi mobile JKN teh kudu kumaha, kudu ka mana? Itu kan kalau di Mobile JKN itu kan memang untuk daftarnya saja. Tetap fingerprint dan periksa itu tetap dilakukan di rumah sakit. Kumaha teh? Tetap dilakukan di rumah sakit. Yang sakit tadi yang sakit lumpuh misalkan kudu direginyang jam 4 subuh kumaha? Itu kan enggak ada poli yang jam 4 subuh, Pak. Oke. Ya itu kan mereka antrian. Kalau memang pengen fingerprint teh ya. Iya, memang seperti itu, Pak. Belum ada kebijakan untuk seperti itu untuk fingerprint di rumah ataupun. Tunggu, bukan tentang fingerprintnya, tentang pendaftaran atau apa itu namanya? Pendaftaran mendapatkan antrian ke poli. Mendapat antrian ke poli. Gini nih, saya persimpel lagi nih, ya Mitra SPM. Kalau misalkan kita punya pasien orang tua, betul. Posisinya lumpuh, stroke berat, betul. Ya, dan dia tuh kan pasien BPJS. Betul. Anggota BPJS. Betul. Itu kan harus fingerprint. Betul. Kan nggak mungkin tuh si pasien itu dibawa gitu ke rumah sakit subuh-subuh untuk sekedar fingerprint atau gimana? Caranya gimana? Untuk fingerprint itu kan dilakukan pas mau 30 menit sebelum ke poli. Oke. Oh, berarti harus apa dulu yang dilakukan? Harus tetap datang dulu ke, intinya mah tetap mempunyai antrian terlebih. Nih, misalkan nih ya si orang tua saya udah rempo gitu kan ya. Untuk menghindari mindset orang itu harus fingerprint jam 4 subuh. Oke. Untuk menghindari itu, apa yang harus saya lakukan? Orang tua saya rempo, gak mungkin saya bawa-bawa subuh-subuh. Buka Mobile JKN. Betul. Terus? Intinya mah punya antrian di Mobile JKN, datang sesuai polinya. Oke. Berarti untuk mendapatkan nomor antrian di Mobile JKN teh ke mana? Ke pendaftaran pelayanan. Pendaftaran pelayanan antrean. Betul. Oke, di sini ada paskes tingkat pertama. Ya. Paskes rujukan tingkat lanjut. Nah. Berarti misalkan paskes tunjukkan tingkat lanjutnya RSUD, ya. Guntur, Medina gitu kan ya. Itu tingkat lanjut. Betul. Berarti tinggal klik paskes lanjutan. Ya, ketika udah punya antrian dan ada jamnya, tinggal datang jam tersebut. Nggak usah nunggu subuh-subuh, Pak. Seperti itu. Ini saya coba klik paskes rujukan tingkat lanjut. Tapi masih searching kayak begini. Karena tidak ada rujukan dari. Tidak ada rujukan, berarti harus ada ini. Coba, kalau misalkan ternyata searching, muter terus, berarti harus ceknya paskes tingkat pertama dulu. Oh iya, peserta nama,
Paskes tingkat pertama Tarogong, polinya poli umum, tangga daftar tangga sekian, pilih tenaga medis, keluhan, sampaikan, simpan. Kalau udah simpan, udah langsung ada lanjutnya ya. Betul. Nanti dapatlah nomor antrian. Betul, untuk ke paskes pertama. Untuk paskes pertama. Kalau misalnya ternyata ada rujukan, nanti secara otomatis bakal ada rujukan paskes. Betul. Rumah sakit. Simpel, jadi tekudu subuh. Ya, seperti itu. Oke. Hatur nuhun Pak Haji Ardi. Alah punten sabari ngoprek janten balelol jempol teh. Siap lah 3106. Terima kasih 3106. Jadi begitu Pak. Memberikan informasi kepada masyarakat harus benar-benar detail sehingga masyarakat mereka benar-benar paham gitu. Oh, gitu cara nanti. Jadi itu kudu dibawa karena banyak yang ngamuk-ngamuk, Pak. Pasti. Banyak yang ngamuk-ngamuk manya cenah ieu pasien sakieu ripuna cek kudu dibawa cenah kudu pinjar print hungkul cenah bari jeung ke antrianan teh jam 8 cenah. Aya nu bahkan nepikeun ke jam 2. Ngantri nanti subuh. Ya Allah ya Robi, hawatos kan banyak. Pak Adi nih pasti banyak menemukan keluhan ya, pasti sering dicarekan eta. Kan untung Pak Adina bager dia lembut we. Mohon Bu, mohon Pak Adi ulah kitu teh atuh. Kudu bisa ceria kumaha Pak Adinya. Masya Allah. Mau tukar tuh Panugrah sama Pak Adi? Cukup, langsung cukup. Saya mah tahu dong we langsung. Allahu Akbar. Hatur nuhun. Panugraha Permadi, Masya Allah terima kasih banyak. Pak Fajar Tri Hidayat Putra, terima kasih banyak. Masya Allah tabarakallah. Pak Adi terima kasih banyak. Ini nomornya 0896 417. Oke. Ini oke ya? Ya oke. Ya, saya harus pegang nih beliau nih. Mau ke Panugraha sama Pak. Pak Adi, iya kumaha? Iya anu bakal sering dihubungi ya. Pasti saya. Siap. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak para narasumber yang sudah hadir. Salam untuk Ibu. Ya, salam untuk Pak Panji dan semua rekan-rekan yang ada di BPJS, terutama yang selalu datang hadir ketika memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, terima kasih banyak, nih luar biasa. Silakan untuk closing statement dari Pak Fajar dulu, enggak? Closing statementnya silakan. Ya. Oh enggak. belum ada Panugraha heula tuh. Contohan heula Panugraha, contohan. Baik. Closing statement nih. Baik untuk para peserta yang menunggak ya. Silahkan bisa mengikuti yang namanya program Rehab 2.0 ini di aplikasi Mobile JKN untuk pendaftarannya, dan setelah lunas itu bisa digunakan kembali, dan semoga sehat-sehat selalu ya para peserta BPJS Kesehatan. Oke. Baik. Begitu. Baik, terima kasih. Pak Fajar tos saya tos menak acan. Tos. Non Pak Fajar. Janten izin Bapak Ibu, karena kan tahun sekarang itu sudah serba digital ya Bapak Ibu, dan mungkin juga Bapak Ibu sudah mempunyai smartphone atau handphone pintar. Jadi kalau untuk administrasi tentang kepesertaan itu untuk sekarang bisa di rumah saja Bapak Ibu, di online gitu, bisa melewati layanan akses Pandawa atau pelayanan administrasi by WA. Jadi itu nomornya 08118165165165. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai kontak Pandawa, bisa langsung klik saja tes atau apapun itu. Nanti jika ingin mendapatkan informasi, nanti klik saja yang informasi, atau mungkin Bapak Ibu ingin mengganti Vaskes atau perubahan data, bisa diklik yang administrasi dan bisa diikuti saja alur yang ada di link tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah itu dia. Mangga kamu Pak Adi. Izin Siap. closing statement dari saya, mungkin banyak pergunakanlah Mobile JKN karena aplikasi satu itu berguna untuk semuanya, dari perubahan data, fasilitas kesehatan ada di sana. Dan jikalau Bapak Ibu menemukan kejanggalan ataupun ketidaksesuaian SOP di rumah sakit, mangga silakan datang ke PIPP dan berkomunikasi sama saya. Jadi PIPP teh Pusat Informasi Pengaduan Peserta. Pusat Informasi Pengaduan Peserta, PIPP. Nanti akan bertemu langsung dengan Pak Adi. Betul. Ya, Pak Adi. Pak Adi, kalau untuk nomor petugas PIPP itu ada di share nggak di sana? Ada pelangnya. Ada pelangnya di sana. Semua RS ada. Semua rumah sakit ada. Yang di Garut. Nomor Pak Adi. Untuk nomor saya masih belum. Kalau petugas PIPP-nya berarti itu linknya langsung ke pusat, langsung ke BPJS. Itu dikelola rumah sakit terlebih dahulu. Nanti komunikasi sama saya kalau ada keluhan. Oh, jadi di situ teh PIPP. Betul. BPJS. Ada BPJS-nya, ada
PIPP rumah sakitnya. PIPP rumah sakit, ada PIPP BPJS, di situ ada nomornya. Ada, betul. Jadi ketika Anda mengalami kendala di lapangan dengan BPJS ini, silahkan ada cari ya di situ ya. Nu katinggalinya. Banyak di tempat-tempat crowded, pendaftaran, pelayanan, IGD. Itu ya. Rawat inap. Kalau misalkan kan biasanya ayo datang teh, Bu, iya anu. Oh, Pak, iya punten BPJS-na kiki anu. Nah, itu langsung kontaknya cari PIPP itu ya. Nanti bisa ada konsultasi lebih lanjut lagi dan bahkan nanti bisa ketemu langsung sama Pak Adi ya. Oke, terima kasih banyak para narasumber yang sangat luar biasa. Mohon maaf jika banyak sekali pertanyaan Mitra SPM yang masih belum sempat saya bacakan ya. Mohon maaf juga keterbatasan waktu ya, tentunya Mitra SPM juga sudah lintas waktu ini. Terima kasih banyak para narasumber, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Amin. Apa yang disampaikan ini benar-benar menjadi sebuah trigger bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang benar-benar maksimal dari BPJS Kesehatan, terutama yang ada di Kabupaten Garut ya. Terima kasih banyak, salam untuk semuanya. Para karyawan yang ada di BPJS Kesehatan Kabupaten Garut, mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Fajar, Pak Nugraha, Pak Adi ditunggu lagi di sini ya. Siap, Dan Bapak, nanti siap-siap kalau misalkan satu kali satu waktu ada masyarakat yang mendapati keluhan terkait dengan pelayanan BPJS, mungkin saya akan call atau saya share forward WhatsApp. Oke? Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Terkait kalau untuk Pak Nugraha sama Pak Fajar terkait penagihan ya. Kalau misalkan Anda ada yang menunggak, bagian Pak Fajar sama Pak Nugraha anu nagihna. Siap, Bapak, siap. Baik, terima kasih Mitra SPM atas perhatian Anda. Akhirnya saya pemandu tugas Ardi Wiguna undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.